Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu halabikum halabikum tunjikum min adzabin Nggak ada dananya. Yang maunya sih tiap tahun. Gak kedengaran Ibu. Iya. Tiap tahun kan kalau untuk kami ngecek masuk 30 tahun, Pak. Iya, kita sempat. Gimana Bu Vina? Sudah terdengar suara saya? Sudah Bu, sudah Bu. Jelas Bu. Tadi belum terdengar ya? Udah kedengaran. Tadi belum terdengar. Ya, tadi belum Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang baik hati dan luar biasa semuanya, guru-guru hebat, apa kabarnya siang hari ini? Alhamdulillah. Baik Bu, alhamdulillah. Gimana dengan Ibu? Alhamdulillah saya juga Sehat Bu. keadaan sehat walafiat. Mohon maaf tadi agak terlambat membuka Zoom-nya disebabkan hari ini full dengan Zoom ya Bapak Ibu. Hari ini dari mulai pagi saya full sampai menuju pukul 14 tuh saya tadi masih Zoom kelas reguler. Karena untuk kebijakan semester 6 ke atas itu dari pemerintah, kementerian diwajibkan untuk melaksanakan pembelajaran online ya, untuk efisiensi bahan bakar agar mengurangi penggunaan bahan bakar. Maka mahasiswa dialihkan untuk pembelajaran online. Sebab itu tadi saya pagi dari jam 8 sudah online dan tadi yang kelas reguler masuk pukul 13 baru selesai jadi mepet ke pukul 14 jadi nonstop. Sholatnya sama makannya tarik napas sedikit aja tapi alhamdulillah insya Allah produktif. Dengan produktivitas insya Allah lebih banyak berkah karena pada dasarnya kalau prinsip dan pemahaman saya bahwa manusia yang paling sukses adalah manusia yang paling berharga dari segi kebermanfaatannya. Artinya seberapa bermanfaat hidup kita, disitulah bisa diukur seberapa besar kesuksesan dan keberhasilan kita dalam hidup ini gitu. Jadi artinya kalau kita banyak pun pencapaian kita tapi kebermanfaatannya sangat minim, belum sebanding dengan walaupun misalkan orang yang tidak berjabatan ataupun hanya biasa-biasa saja di masyarakat, tidak memiliki profesi khusus tapi kebermanfaatannya sangat luas, bisa jadi dia terkategori orang yang lebih sukses dalam kehidupan ini. Jadi Bapak Ibu ayo bersama-sama kita semangat menuntut ilmu, bersama-sama untuk berdiskusi, mengembangkan diri agar lebih meningkatkan kualitas dan kebermanfaatan kita bagi umat ya, tentunya bagi masyarakat luas begitu. Demikian halnya karena kita berada di ranah pendidikan, maka dari itu tentu peran kita lebih besar porsinya di dunia pendidikan. Maka sebagaimana saya pernah menyampaikan kalau di dunia kesehatan di kelas lain tapi bukan di kelas ini. Kalau di dunia kesehatan kita harus betul-betul tidak boleh salah dalam mendiagnosa begitu. Tidak boleh salah dalam memberi treatment, pengobatan, solusi segala macam.
Nah, lantas bagaimana dengan dunia pendidikan? Tentu tidak ada berbedanya kan Bapak Ibu. Dunia pendidikan ini juga sangat besar perannya begitu. Dunia pendidikan justru kita juga bagaimana mempersiapkan generasi anak negeri, anak bangsa, penerus bangsa begitu. Jadi kalau kita tidak benar-benar mempersiapkannya kan bisa tentu keliru dalam mempersiapkan mereka untuk menuju masa depan yang lebih baik. Justru malah dunia pendidikan ini adalah tonggak awal begitu ya untuk seluruh lini, seluruh aspek. Jadi bidang apapun profesinya semua berawal dari pendidikan. Sehebat apapun semua profesi semua berawal dari sekolah dasar. Begitu semua pasti tidak ada yang tidak melewati sekolah dasar. Kalau zaman dulu tentunya ada pilihan, ada opsional, boleh TK, boleh tidak, kan begitu. Tapi semuanya wajib melalui sekolah dasar, nah, begitu. Jadi maka Bapak Ibu di sini, karena Bapak Ibu berperan di tingkat sekolah dasar, maka harapannya sama-samalah untuk memaksimalkan diri, begitu ya Bapak Ibu. Izin saya cek dulu kehadirannya. Ini siapa yang mau men-screenshot layarnya yang pakai laptop, boleh di-sharekan di grup. Dibantu. Siapa? Yang pegang laptop saat ini? Yang Zoom-nya pakai laptop siapa? Saya, Bu. Boleh Bu Manda? Boleh, Bu. Di-screenshotkan ya 2 layar ini. Hari ini masih padat mata kuliah Bapak Ibu? Masih ya Bu, masih satu lagi Bu. Masih satu lagi Bu. Satu lagi setelah saya, begitu. Iya, Ada satu lagi. Setelah ini mata kuliah apa? mata kuliah matematika Bu sama Bu Betni. Oh iya. Mohon Bapak Ibu, jikalau di ruangan Bapak Ibu masih ramai dan Bapak Ibu memang belum ingin menyampaikan sesuatu, mohon di-mute terlebih dahulu. Jadi saya nggak repot bolak-balik mem-mute Bapak Ibu ya. Nah, mohon kerjasamanya untuk kenyamanan bersama. Ibu Aisyah? Tidak ada. Ibu Badaria? Hadir Bu. Bapak Ardi, ini belum ada kabar ya Pak Ardi ya? Saya, Bu. Oh, gimana Pak Ardi kabarnya? Sehat, Bu. Cuma anaknya kurang sehat. Jadi ini Bapak posisi di mana? Ini lagi di rumah gantian sama istri. Untuk jaga. Jadi anak masih di rumah sakit? Kemarin abangnya sudah keluar. Sekarang adiknya pula gantian. Sakit apa Pak anaknya? Demam tinggi, Bu. Tapi sampai beberapa hari ya? Diagnosa dokter apa Pak? Diagnosa apa nih kayak campak. Cuma campaknya berbeda seperti campak biasanya. Nah, anak ini gejalanya pertama itu demam biasa, dilanjut hari kedua itu batuk kering, tiba-tiba berubah menjadi batuk basah. Nah, lalu yang selanjutnya itu muntah, Bu. Muntah air aja. Jadi nggak mau makan sama sekali. Iya, cukup lama itu kan, Pak. Bapak Ya, kan Bu. baru ini saya bertemu, Pak Ardi. Sementara ini sudah pertemuan ke-7. Berarti kan lama sekali ya, yang itu anak pertama.
Yang ini sekarang yang kedua, Bu. Yang kemarin ini, yang anak Ya, pertama. nah ini yang pertama, ini yang kedua. Itu udah betul-betul sehat. Yang pertama sudah Hmm, jadi yang kedua kondisinya juga sama, Pak. sama. Hmm, usia berapa, Pak? Yang kecil 2 tahun, Bu. Hmm. Yang abangnya ini, yang baru sembuh? Abangnya 4 tahun setengah. Oh, masih kecil-kecil semua ya, masih balita ya? Iya, Bu. Saya kira sudah usia sekolah. Iyalah Enggak, ya. Bu. Iyalah. Mudah-mudahan adiknya segera sehat ya, Pak Ardi. Iya, Bu. Ya, makasih, Bu. Ya, jadi bapaknya nanti juga bisa fokus untuk bertugas dan juga kuliah ya, apalagi Iya, ini Bu. Iya, mau Bu. UTS. Konfirmasi, Iya, Bu. sudah konfirmasi ke dosen-dosen lainnya. Sudah, Bu. Oke, Pak ya. Oke, saya lanjut ya Pak Ardi. Ya, Ibu, Bu. Makasih, Bu. iya ya Pak Ardi. Ibu Atikah Nilamsari. Berdiri, Bu. Tunggu saya cari dulu. Mana Bu Atikah? Ada suara, tidak ada Ada, gambarnya. Bu. Ada, Bu. Oh, oh ya. Ya Bu Atika, oke. Bapak Hendra. Hadir, Bu. Kenapa Pak Hendra? Bapak di mana itu? Di ruangan Bu, alat olahraga, Bu. Oh iya. Aman kan Pak? Kok kayaknya lelah kali Pak Hendra ini. Tadi lagi di lantai atas tadi. Oh gitu. Iya, iya, iya. Cuaca, Bu, panas. Ngajarnya tadi habis ngajar kelas 1. Mm-mm. Ya, cuaca memang lagi ekstrim Bapak Ibu ya. Jadi bahkan nanti malam kalau di Medan itu diprediksi lebih dari 40 derajat ya nanti malam informasinya. Mudah-mudahan kita sehat semua ya Bapak Ibu. Jadi tubuh kita itu menyesuaikan dengan kondisi iklim cuaca saat ini ya. Sudah pancaroba karena bumi kita kan nggak baik-baik aja. Makanya kalau bisa kita jangan menambahi kerusakan di bumi ini gitu. Ya. Ibu Kartini. Ibu Kartini. Ibu Kartini. Bu. Ya. Ibu Kartini. Hadir, Bu. Iya, ya Bu Kartini. Udah saya catat. Apa, Bu? Sudah, ya sudah saya catat Bu Kartini. Iya, Bu. Makasih. Ibu Karisma Mega. Ibu Karisma Mega. Karisma Mega ini jarang sekali. Ibu Mandalika sudah ada ya. Ada, Bu. Ya. Bu Mutia Diandra. Hadir ya, Bu. Bapak Sahadan. Mana ini Pak Sahadan? Tumben belum nongol ya. Tidak ada. Hadir, Ibu. Tapi Oh, awal loh, Bu. oh iya, iya, iya. Lagi kosong kelas Pak. Ada sih, ada, Bu. Bentar lagi ini, Bu. Jam 3 mulai kegiatannya. Oke, oke. Ibu Siti Nurul Hidayati. Hadir, Bu. Ya. Usahakan lebih aktif nanti ya Bu Siti. Baik, Bu. Ibu Ulfa Oktarianti. Hadir, Ibu. Seperti apa wajah Bu Ulfa ini? Saya belum kenal. Ah, iya. Nanti tolong lebih aktif ya Bu Ulfa. Ibu Aldila At-Tarik. Hadir, Ibu. Ya. Bapak Abdul Majid. Ya, saya Bu. Bapak Syafriyadi. Mana Pak Syafriyadi? Tidak ada, tidak pernah masuk ini ya. Ibu Fahrul Nur Rahmah.
Ada Bu, Ibu maaf ya saya off cam soalnya saya lagi kurang sehat. Hmm, oke. Bapak Andri Arianda Hadir, Bu. semalam nggak masuk, Pak? Iya, Bu. Kemarin karena ada ini, kami pemeriksaan sama orang dinas, Bu. Hari Sabtu Hmm, pagi. Hmm. Pemeriksaannya Sabtu pagi. Kelas kita? Oh, enggak, iya, Bu. Semalam kan, Bu. Kami kan gini, Bu. Kebetulan saya naungin di TK tuh Sabtu semalam. 2 hari ini kami pemeriksaan SD. Tadi baru selesai. Oh gitu. Karena Sabtu juga pagi kan ada, saya juga nggak masuk kemarin. Sabtu pagi. Nggak masuk di mana maksudnya, Pak? Di mata kuliah yang lain, Kak. Oh gitu. Mm-mm. Ya, saya nggak tahu itu Pak kalau di mata kuliah lain. Iya, Yang saya ingat di mata kuliah saya semalam ya kan. iya, iya, Bu. Hmm, Izin. Ibu Dian Purnamasari, Hadir Bu. sehat Bu Dian. Sehat Bu, Alhamdulillah. Bu Dian ini awal-awal pertemuan aktif sekali. Lama-lama kenapa Bu? Lama-lama senyap Bu Dian. Kemudian Bapak Diki Ramadhani, Hadir, Bu. ya. Lanjut Bapak Dodi Sudaryadi. Pak Dodi tidak hadir. Ibu Vina Hasnawati, Hadir Ibu. ya. Bapak Hendra Nastria Cipta, Hadir, Bu. ya Pak. Jenny, Hadir Bu. Ibu Jenny Simbola, Hadir Bu. Bu Mariana. Ibu Mariana ngajar kelas berapa itu? Di belakang? Sama jadi yang lain. Apalagi itu aku lebih ke penerapan kalimat Lagi pelatihan ya. Lagi pelatihan ya. Lagi kombel Bu. Oh iya. Ibu Lilis Suryani, Hadir Ibu. Hadir Bu. ya ya. Bapak Muhammad Ihsan, Bu, ya. Agak lain Pak hari ini. iya Bu, ada kenduri massal. Oh mak, nggak sunat aja yang masal ya. Kenduri pun ada masal. Oke, Bapak Marnasid Romanus. Biasa standby nih Pak Marnasid. Oh iya. Oke Pak. Iya ya. Ya, oke Pak. Ibu Merina Ferawati Harahap. Hadir Bu. Ya. Ibu Minarti. Hadir Bu. Oke. Pak Muhammad Hanafi. Masih sibuk ya Pak Muhammad Hanafi. Belum masuk juga ya hari ini. Pak Muhtarom. Ya Bu, hadir Bu. Pak Hanafi katanya lagi TKA Bu. Tadi Iya di belum. grup. Oh iya, belum siap ya. Iya. Sepertinya belum Bu. Mm-mm. Pak Muhtarom ngajar apa itu Pak Muhtarom? Ngajar PAU Bu. Sebetulnya cocok juga kalau Pak Muhtarom langsung kita tonton ini. Kan? Kalau HP-nya ditaruh agak di sudut sedikit, kita melihat Pak Muhtarom ngajarnya gimana. Kan bisa langsung di-review. Cocok Pak Muhtarom. Tadi saya agak mengamati sedikit-sedikit pergerakannya, kira-kira menjelaskan apa ekspresi Pak Muhtarom ini. Cocok. Cocok aja Bu. Oke, Ibu Ngatini. Hadir Bu. Ya, ya Bu. Ya, ya Bu. Oke. Kami kan mau briefing apa terakhir apa kan Bu di kelas 11 paling ujung sinyal saya tuh hilang-hilang Bu di sana. Jadi nanti saya keluar masuk Bu apa Yum saya. Iya, oke.
Iya Bu, boleh. Iya mau, iya kan mau pensi besok di SKA. Ini briefing terakhir Bu. Iya Bu. Oke. Izin Ya, ya Bu. iya. Ibu Surnika Nainggolan. Ya Bu, hadir Bu. Lagi sedang perjalanan off kamera ya Bu. Mau pulang. Oh iya, hati-hati Bu. Ya, Ibu Maria Juliana. Ini biasa nggak pernah absen Bu Maria ini. Tumben ini nggak nongol Ibu Maria Juliana. Hadir Bu. Mana Hadir wajahnya? Bu. Ini Bu. Oh iya, iya. Makanya saya heran. Bu Maria Juliana ini biasa selalu duluan dia. Walaupun jalan komentar. Iya, baik Bapak Ibu. Itu tadi bener kan saya bilang Bapak Ibu kan senangnya dimengertiin aja dari pertemuan pertama, dingertiin aja, bener kan yang saya sampaikan. Jadi semalam masuk pagi juga minta dingertiin, ini masuknya siang juga minta dingertiin, tetap sama gitu ya. Udah nggak apa-apa. Makanya kalau begitu ada kesempatan, maksud saya Bapak Ibu optimal gitu. Pas ketika Bapak Ibu lagi nggak sibuk, lagi nggak betul-betul ada pekerjaan yang mendesak di situ, tidak sedang pelatihan, tidak sedang rapat, tidak sedang praktek mengajar begitu. Ya optimal di situ ambil kesempatan. Jadi Bapak Ibu kan memperoleh nilai aktifnya di situ. Jadi pas Bapak Ibu mengajar, misalkan kayak Pak Muhtarom tuh, Pak Muhtarom kan biasa kelas dia pas nggak jadwal ngajar beliau begitu kan. Nah hari ini kan Pak jadwal mengajar, jadi tapi Pak Muhtarom kan sudah berinvestasi di awal keaktifannya. Nah, gitu. Pak Sadan nanti jam 3 mau masuk, tapi Pak Sadan kan ini optimal dulu, gitu. Nah, gitu juga dengan Bapak Ibu. Gitu maksud saya ya Bu Minarti, Bu Siti, Bu Ulfa. Ya Bu. Bu Lilis juga belum ini. Pak Diki juga. Tolong lebih optimal lagi ya. Oke, nah semalam sudah saya sampaikan bahwasanya semalam kelompok 1 ya, itu belum semua ya. Jadi ini kita lanjut ke kelompok 2 untuk presentasinya. Apakah anggotanya hadir semua? Coba yang anggota kelompok 2 angkat tangannya deh. Kelompok 2 kita pengen lihat. Kelompok 2 ya. Maaf Bu ya, Bu dosen. Iya, makasih Pak Hendra sudah dipandu. Oke, ada lagi? Oke, ada lagi, kita tunggu. Terima kasih Pak Majid. Semangat. Di screenshot dulu yang Ibu hadir. Surya Surnika kayaknya. Yang hadir kelompok 2 berapa orang? Ya, yang hadir. Oke, ayo Semua tangkat itu? mana? Belum Bu, masih ada, kami ada 12 ya Bu, 12 kalau nggak salah 12 orang. Ibu Jenny Simbolon itu tadi ada. Bu siapa ya lagi ya? Ibu Surnika Bu. Bu Jemi, Ibu Miss Jemi angkat tangannya. Mandalika, Angkat tangan yang kelompok 2. apa lagi ya? Ya raise hand dulu ya. Ibu Ulfa, Ibu Aldila, Ibu Surnika, ada angkat tangannya. Biar kita lihat dulu. Hadir semua nggak ya? Ibu Aldila Tarik tadi ada ketika absen. Aldila iya Bu. Mana ya? Kelompok 2 ada Bu. Dila udah tuh ada. Siapa nih lagi? Bu Manda Pak. udah nih. Ibu Right. Aldila di Bu. mana Aldila yang lengkap namanya? Ya. Bu Manda, Bu Manda kelompok berapa? kelompok 2 Bu. Kelompok 2 nama pertama, angkatlah tangannya Bu Manda, lihat. Di klik raise hand ya, di klik Bu Manda. Pernikahan ada Bu. Oke, ada lagi.
Bapak Ibu ngajari siswa SD penuh kesabaran. Ini dosen ngajari guru SD juga penuh kesabaran loh. Bu Manda kok nggak diklik-klik questionnya? Mau di screenshot ini jadi biar tahu berapa yang hadir. Ini baru 7, 8, 9. 9. Oke, baik, saya ulangi. Bu Jenny, Pak Majid, Jemi, Mutia. Ada Bu Mutia? Iya, ada itu ya. Ya, oke, kemudian Pak Asadan, Bu Maria, Bu Manda, Bu Surnika, Bu Aldila, Bu Ulfa. Ada? Tolong angkat tangannya. Bu Manda angkat tangan sebentar. Oh, Bu Manda, ini mentang-mentang ketua kelas nih, Bu. Angkat tangannya, Bu Manda. Mau di screenshot fotonya. Ya. Oh. Bermasalah Ya, kan tak tahu dia. Pantas lah. Mana mungkin sekelas Bu Manda nggak tahu. Dia udah andalan IT kok. Gitu. Berarti yang nggak hadir siapa, Pak? Pak Abdul Majid udah angkat tangan. Bu Ulfa, Bu Aldila, Bu Maria udah. Miss Jamie udah. Ibu Jenny yang belum ini. Bu Jenny Simbolan, Ibu Jenny sayang, pandai nggak angkat tangan, diklik. Sudah Bu, nggak bisa Bu. Bagian riak ada yang gambar lope itu, gambar lope, diklik. Gambar lope ada, gambar lope. Gambar love, kalau nggak tahu lope, love, tanda cinta, lope, diklik. Nah, tak bisa angkat tangan di situ aja, jangan turun. Sudah Bu. Ya. Oke, berhasil. Tinggal Bu Manda aja yang belum, biar di screenshot ya. Pak Hendra, kenapa diturunin tangannya? Ya Bu, ini terpencet mungkin ya Bu ya. Atau waktunya. Oke. Oke, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 sama Bu Manda. Iya Bu. Jadi 11. Jadi yang nggak hadir siapa ini? Bu Surnika ada Bu. Oh iya. Bu, masih di jalan tadi. Oh iya, baiklah kalau gitu. Silakan. Oke, baik. Terima kasih Bu dosen. Baik Bapak Ibu, saya ucapkan salam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu. Baiklah, dari kelompok 2 yang sebagai moderator saya sendiri Hendra Nastria Cipta, dan untuk ketua Bu Manda. Kemudian nanti ada yang operasionalkan slide atau PPT-nya Pak Abdul Majid, dan sisanya anggota kami ada 12. Dari bahan yang kami kerjakan adalah buku 2 dan 37 hot pembelajaran dan evaluasi. Baiklah Bapak Ibu dan Ibu dosen, kita lanjut. Silakan Pak Majid tampilkan PPT-nya. Oke, udah kelihatan Bapak Ibu? Kelihatan Pak. Sudah Pak. Sudah, oke, terima kasih. Baik, kita mulai. Dari hasil diskusi kami semalam, ada beberapa hal yang perlu kami catat atau kami buat PPT. Untuk halaman pertama, ini adalah judul 30 HOTS pembelajaran dan evaluasi dan penyusulan soal HOTS menengah atas. Di situ ada kelompok. Pertama Bu Mandalika, S. Luban Tobing, Mutia Diandra Kanza, Pak Sadan, Bu Siti Nurul Hidayah, Bu Ulfa Oktarianti, Ibu Aldila Altorik,
Pak Abdul Majid, Ibu Surnika, Ibu Maria, Pak Hendra Nastria Cipta, saya sendiri, Jamie, dan Bu Jenny Simolon. Baik Bapak Ibu, lanjut. Pengenalan Higher Order Thinking Skill atau disingkat dengan HOTS. Definisi dan konsep dasar HOTS. HOTS adalah kemampuan berpikir tingkat tinggi yang meliputi menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan berdasarkan taksonomi Bloom, revisi C4 atau menganalisis, C5 atau mengevaluasi, C6 atau mencipta. HOTS berbeda dengan LOTS yang hanya mencakup mengingat, memahami, dan mengaplikasikan. HOTS sangat penting dalam pembelajaran abad 21 karena mempersiapkan siswa mendapat tantangan kompleks, mengembangkan kemampuan berpikir kritis, dan mendorong inovasi serta kreativitas dalam pemecahan masalah. Baik, selanjutnya yaitu strategi pembelajaran berbasis HOTS. Metode pembelajaran untuk mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi. 1. Pembelajaran aktif. Pembelajaran aktif dan kolaboratif mendorong siswa untuk terlibat langsung dalam proses belajar melalui diskusi, kerja kelompok, dan eksplorasi konsep secara mandiri. Yang kedua, problem-based learning. Pembelajaran berbasis masalah menghadapkan siswa pada situasi nyata yang kompleks untuk mengembangkan kemampuan analisis dan pemecahan masalah secara sistematis. Yang terakhir, project-based learning. Pembelajaran berbasis proyek melibatkan siswa dalam proyek jangka panjang yang mengintegrasikan berbagai keterampilan, inquiry, discovery, dan kreativitas dalam konteks autentik. Next. Saya lanjut Bu, Bis Jamie terpantau. Karakteristik pembelajaran. Ciri utama higher order thinking skill dalam proses belajar. 1. Berpikir kritis dan analitis. Kemampuan menganalisis informasi secara mendalam, mengevaluasi argumen, mengidentifikasi bias, dan menarik kesimpulan berdasarkan bukti yang valid dan logis. Berpikir kreatif dan inovatif. Kemampuan menghasilkan ide-ide baru, menemukan solusi alternatif, berpikir di luar kebiasaan, dan menciptakan produk atau konsep yang orisinal dan bermakna. Pemecahan masalah. Kemampuan mengidentifikasi masalah kompleks, menganalisis situasi, mengambil keputusan tepat, serta menerapkan metakognisi untuk mengendalikan proses berpikir. Next. Evaluasi pembelajaran HOTS. Prinsip dan instrumen penilaian berpikir tingkat tinggi. Prinsip penilaian HOTS menilai kemampuan berpikir tingkat tinggi secara autentik dan kontekstual. Jenis instrumen meliputi rubrik penilaian, penilaian autentik, tes tertulis, dan portofolio. Analisis hasil evaluasi sangat penting untuk pengembangan dan perbaikan pembelajaran berkelanjutan. Implementasi HOTS di kelas, penerapan praktis dalam pembelajaran. Peran guru berperan sebagai fasilitator berpikir kritis, bukan sekedar penyampai informasi, mendorong siswa untuk bertanya, mengeksplorasi, dan menemukan solusi secara mandiri. Lingkungan belajar, menciptakan suasana yang aman untuk berpendapat, mendukung eksperimen dan kesalahan sebagai proses belajar, serta menyediakan sumber belajar yang beragam. Aktivitas dan solusi. Contoh aktivitas, diskusi kelompok, studi kasus, simulasi. Tantangannya, keterbatasan waktu dan sumber daya. Solusinya, kolaborasi antar guru dan pelatihan berkelanjutan.
Penyusunan soal HOTS tingkat menengah atas, panduan praktis menyusun soal berkualitas. Next, Pak. Prinsip menyusun soal HOTS, panduan dasar merancang soal berpikir tingkat tinggi yang efektif. 1. Mengukur HOTS. Soal harus dirancang untuk mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi, seperti menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan, bukan sekedar mengingat atau memahami. Yang kedua, konteks autentik. Soal berbasis konteks nyata dan situasi. Autentik yang relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa untuk meningkatkan keterlibatan dan pemahaman. Yang ketiga, stimulus menarik. Menggunakan stimulus yang menarik seperti gambar, grafik, tabel, atau studi kasus untuk memicu penalaran mendalam dan tidak rutin. Oke, baiklah Bapak Ibu, saya akan menjelaskan tentang level kognitif dalam soal HOTS. Nah, jadi soal HOTS itu terdiri dari C1, level kognitif ya maksudnya. Level kognitif itu ada C1, C2, C3 sampai dengan C6. Nah, jadi Bapak Ibu contohnya itu kalau load itu, jadi ada load, mod, dan HOTS Bapak Ibu. Nah, jadi load itu ada C1 dan C2. Jadi C1 itu menjelaskan bagaimana anak itu hanya berperan sebagai menghafal mereka. Contohnya kayak misalnya dalam contoh soal matematika, Ani memiliki 120 kelereng misalnya gitu ya kan. Kemudian ia membeli lagi 520 kelereng. Nah, pertanyaannya berapakah jumlah kelereng? Nah, jadi di situ anak tidak berpikir lebih gitu ya. Kalau berpikir lebih itu nanti masuk ke mods lagi itu. Nah, jadi pada tahap itu ya kan dia tidak perlu berpikir karena dia sudah tahu memiliki 120.000 dan dia membeli lagi misalnya berapa tadi yang saya sebutkan lupa ya kan. Nah, jadi itu termasuk C1 dan C2. Ya, dia hanya mengingat dan memahami saja gitu. Kemudian ada lagi level yang kedua adalah mods. Nah, mods ini masuk ke level C3. Di mana C3 itu mengaplikasikan gitu. Nah, misalnya contoh soalnya ada di sebuah toko terdapat 25.000 pensil. Kemudian pensil itu terjual 5.000 pensil. Berapakah sisa pensil? Nah, jadi soal ini itu menjelaskan bahwa anak itu memahami dulu soal ceritanya itu. Nah, kemudian untuk soal yang tingkat HOTS-nya, yaitu C4, C5, dan C6. Nah, C4 itu tentang menganalisis. Nah, misalnya contoh soalnya itu, misalnya seorang pedagang memiliki 40.000 permen misalnya. Kemudian hari pertama itu terjual 12.000 permen. Dan hari kedua 9.000 permen. Kemudian hari ketiga 7.000 permen gitu ya kan. Pertanyaannya, soalnya mana yang lebih banyak permen yang terjual itu, misalnya hari berapa dan berapa selisihnya. Nah, jadi di tingkat sini, di soal ini anak itu menganalisis, oh dari 3 hari ini yang mana sih yang paling banyak gitu ya kan, yang paling banyak terjual. Jadi mereka harus menganalisis, mencari tahu yang mana yang lebih banyak gitu. Kemudian mereka juga menganalisis dari nilai yang untuk mencari selisih itu kan, mereka menganalisis itu hari analisis mencari selisih itu kan nilai terbanyak dikurang nilai yang paling sedikit gitu ya kan. Nah, jadi dapatlah itu berapa. Jadi mereka ada menganalisis soalnya dulu untuk menemukan jawaban. Nah, kemudian HOTS yang C5 itu tentang evaluasi. Nah, jadi di evaluasi ini anak itu memberikan evaluasi atau memberikan alasan kenapa jawabannya itu misalnya contoh soalnya, misalnya siapa ya, Majid misalnya, Majid mengatakan 30.000 dikurang 20.000 itu sama dengan 10
ribu. Nah, pertanyaannya, apakah benar? Nah, gitu. Jadi, anak itu mengevaluasi. Dia harus mencari dulu 30.000 dikurang 20.000 itu sama dengan 10. Nah, jadi alasannya, oh ini, karena Pak dikurang ini, 30 dikurang ini dapatnya segini. Nah, jadi dia mengevaluasi. Kemudian ada yang C6, yaitu berkreasi. Nah, jadi di sini anak itu tidak lagi menjawab pertanyaan, bukan tidak lagi menjawab pertanyaan, dia melakukan semuanya, berkreasi. Misalnya contohnya dari guru, anak-anak, ya ini contoh soalnya ya, anak-anak silahkan kalian buat soal berdasarkan apa yang kamu ketahui, misalnya gitu ya, tentang misalnya penjumlahan dan pengurangan bilangan cacat. Nah, jadi di situ mereka membuat soal, kemudian mereka jawab sendiri. Nah, jadi kan itu menciptakan soal. Nah, itulah perbedaannya level-level soal kognitif. Nah, seperti itu Bapak itu. Kemudian dilanjutkan oleh teman saya selanjutnya. Komponen dan langkah penyusunan soal HOTS. Memahami struktur soal dan proses penyusunan yang sistematis. Pertama, komponen soal HOTS. Stimulus, konteks atau situasi pemicu, pokok pertanyaan, pilihan jawaban, opsi yang disediakan, kunci jawaban, jawaban benar, pengecoh, pilihan salah yang masuk akal. Kedua, langkah penyusunan. 1. Analisis kompetensi dasar atau KD. 2. Tentukan indikator pencapaian. 3. Pilih dan kembangkan stimulus. 4. Rumuskan soal sesuai level kognitif. Ketiga, finalisasi soal. 1. Susun pilihan jawaban dan pengecoh. 2. Tentukan kunci jawaban. Ketiga, buat pedoman penskoran. 4. Telaah dan revisi soal. Next. Jenis-jenis soal HOTS. Ragam format penilaian berpikir tingkat tinggi. Terdiri atas pilihan ganda kompleks, soal dengan lebih dari satu jawaban benar atau memerlukan analisis mendalam untuk menentukan pilihan yang tepat berdasarkan konteks. Yang kedua, analisis kasus. Menyajikan situasi nyata yang menuntut siswa menganalisis, mengidentifikasi masalah, dan merumuskan solusi berbasis penalaran logis. Yang ketiga, evaluasi dan justifikasi. Soal yang meminta siswa menilai kebenaran suatu pernyataan dan memberikan alasan atau pembenaran atas penilaian tersebut secara sistematis. Next. Kriteria kualitas sosial HOTS, standar mutu untuk sosial berpikir tingkat tinggi yang efektif. 1. Validasi dan reliabilitasi. Validasi isi memastikan soal sesuai dengan kompetensi yang diukur. Validasi struktur menjamin soal mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi. Rehabilitasi menjamin konsistensi hasil pengukuran. 2. Tingkat kesukaran soal harus seimbang dan proporsional. Soal tidak selalu mudah atau terlalu sulit. Distribusi ideal mengucap soal mudah, sedang, dan sukar sesuatu tujuan evaluasi. 3. Daya pembeda dan pengecoh. Daya pembeda baik mampu membedakan siswa berkemampuan tinggi dan rendah. Efektivitas
pengecek memastikan opsi jawaban salah berfungsi dengan baik dan tidak menyesatkan. Next. Baik, Bapak Ibu, saya mau melanjutkan dari materi sebelumnya yang disampaikan oleh teman-teman saya, yaitu mengenai telaah dan revisi soal HOTS. Nah, di sini yang perlu kita ketahui adalah kalau soal itu tidak hanya disebut HOTS hanya karena ia terlihat sulit gitu ya. Jadi sesuai dengan PPT-nya di sini kan ada proses penjaminan kualitas soal berpikir tingkat tinggi. Nah, maksudnya adalah di sini ada sebagai filter utamanya gitu. Kenapa? Karena agar soal yang sampai ke siswa itu benar-benar ini Bu, mengukur kemampuan berpikir tingkat yang tinggi gitu. Nah, di situ kan ada telaahnya ya, ada 2 ya teman-teman. Ada kualitatif dan ada kuantitatif. Nah, kita telaah satu-satu. Kalau kualitatif itu kan mencakup dari 3 aspek tuh. Materi, konstruksi, dan bahasa. Nah, kalau yang bahasa, materi dulu. Kalau yang materi, kita pastikan dulu soalnya. Nah, apakah sudah sesuai dengan standar kompetensinya? Menuntut penalarankah? Dan apakah ini bukan hanya sekedar hafalan saja gitu. Yang kedua yaitu tentang konstruksi. Nah, kalau di sini itu lebih kepada teknisnya. Apakah pokok Apakah pokok soalnya jelas atau apakah jawabannya itu sudah homogen seperti itu. Nah, yang kedua kita telaah tentang kuantitatif. Nah, kalau kuantitatif ini kan lebih membahas soal angka ya Bapak Ibu. Jadi soal HOTS yang baik itu harus memiliki daya pembeda yang kuat gitu. Nah, di situ juga dijelaskan analisis butir soal meliputi tingkat kesukaran dan daya pembeda. Nah, benar karena ia tuh harus mampu membedakan dengan jelas mana siswa yang memiliki daya nalar yang tinggi dan mana siswa yang belum paham seperti itu. Nah, jadi poin utamanya di sini adalah revisinya. Jadi berdasarkan telaah tadi, proses telaahnya itu bukan sekadar administratif, melainkan bentuk pertanggungjawaban kita, profesional kita sebagai pendidik untuk menjamin kualitas kognitif siswa. Mungkin seperti itu, boleh dilanjutkan Bapak Ibu. Implementasi dan tantangan menyusun soal HOT, strategi mengatasi hambatan dalam praktik. Implementasi penilaian soal HOT diterapkan pada berbagai jenis penilaian harian, UTS, UAS, ujian nasional, dan asesmen kompetisi minimum atau AKM. Untuk mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa. Kedua, tantangan guru. Keterbatasan dalam menemukan stimulus yang relevan dan menarik. Kesulitan menyusun soal yang benar-benar mengukur HOTS. Serta minimnya waktu dan sumber daya untuk mengembangkan soal berkualitas. Solusi praktik. Pelatihan intensif menyusun soal HOT berdampingan berkelanjutan dari pengawas dan ahli. Kolaborasi antara guru dalam MGMP, serta sharing praktik baik dan bank soal bersama. Next. Oke lah Bapak Ibu, Bu dosen, setelah kita dengarkan bersama dari tiap slide, makanya kami kelompok 2 mengambil kesimpulan bahwa untuk mewujudkan HOTS dalam pendidikan bersama-sama, HOTS merupakan kunci keberhasilan pembelajaran abad 21. Dengan mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi, melalui pembelajaran dan menyusun soal berkualitas,
kita mempersiapkan generasi yang mampu menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Berpikir kritis adalah kunci masa depan pendidikan. Jadi, akhir dari kesimpulan kami tersebut, sudah kami tutup dengan hasil kerja kelompok. Oleh karena itu, saya berharap Bapak Ibu mungkin ada masukan buat kelompok kami atau saran, kami persilakan. Dan saya sebagai moderator dan teman-teman saya juga satu tim, untuk terakhir nanti bisalah saya minta tolong Ibu dosen untuk menyempurnakannya. Terima kasih. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hendra Nastria Cipta. Manis sekali penutupan. Sama-sama, Bu. Baik, Bapak Ibu. Itu tadi terkait pemaparan. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu sudah berusaha maksimal, walaupun mungkin setiap lembaran halamannya belum semua bisa dimaknai secara mendetail. Maka untuk mengukur pemahaman Bapak Ibu dari apa yang sudah dibaca dan dari apa yang sudah Bapak Ibu jalankan, kelas kita sampai pukul 16.20. Nah, maka saya mempersilahkan Bapak Ibu untuk membuat ataupun soal yang sudah ada yang pernah Bapak Ibu gunakan di mata pelajaran yang pernah Bapak Ibu ajarkan. Tapi ditambahi di atas soalnya itu apa tujuan dan capaian pembelajarannya, serta apa materi yang dipelajari. Nah, jadi tambahkan di atasnya, dah. Nah, nanti per kelompok ngumpulnya per kelompok, sediakan Google Drive-nya. Satu link per kelompok. Jadi kelompok 1 ngumpul, kelompok 2 mengumpul, kelompok 3 mengumpul. Linknya silahkan di-share di grup sampai pukul berapa menit kira-kira Bapak Ibu butuhnya waktu? (40 menit cukup, Bu? Atau teman-teman, Bapak-Bapak? Cukup atau kebanyakan? Atau kelamaan? Yang mana yang bagus aja, Bu? 30 menit ya mungkin cukup ya. 30 menit untuk mengumpulkannya. Jadi nanti link Google Drive-nya. Setelah itu nanti kita akan switch saling mengkoreksi. Jadi nanti hasil koreksiannya Bapak Ibu tinggal mengetik di WA. Jadi kalau yang dikumpul di Google Drive ini pakai file ya, soft file dari Microsoft Word, dikumpul di Google Drive masing-masing, dinamai per kelompok. File Bapak Ibu jangan lupa diberi nama masing-masing ya. Nah, kemudian nanti setelah sholat asar pukul 16, kan ini tadi 30 menit, berarti kalau 30 menit sekitar 16.50. 15.50 ya, kalau 30 menit. 15, ya kan ini sudah 19. Iya. Nah, 15.50, berarti 10 menit kan mau sholat asar tuh, atau sebelum sholat asar. Nah, semuanya sudah selesai, 10 menit sebelum pukul 16, semua sudah mengumpul. Nah, baru nanti tepat di pukul 16.00, Bapak Ibu silahkan menganalisis soal satu sama lain. Nah, menganalisis soal satu sama lain, Bapak Ibu silahkan merespon sesuai kemampuan masing-masing. Jadi, misalkan tapi harus kelompok lain ya, tidak boleh kelompoknya sendiri. Harus kelompok lain. Misalkan Bu Mandalika mau menganalisis kelompok 1, diambil. Kelompok 1 semalam siapa namanya? Badariah. Ya, Bu Badariah. Bu Mandalika punya Bu Badariah. Nah, dinilai 1. Terus, misalkan Bu Mandalika mau menilai juga, punya Pak Diki Ramadhani, boleh. Tapi Bu Mandalika nggak boleh menilai punya Bu Ulfa atau Bu Aldila. Nah, gitu. Jadi boleh menganalisisnya lebih dari 1. Jadi tugasnya 2 ya Bapak Ibu. Sekarang sampai pukul 15.50, Bapak Ibu silahkan membuat soal masing-masing, dikumpul per kelompok di Google Drive, jangan lupa filenya diberi nama.
Memberi soal sesuai yang sudah Bapak Ibu gunakan. Jadi nggak usah buat lagi. Nggak usah. Jadi kita mau mengukur nih, udah pas belum? Udah hot belum? Kayaknya hot, tapi betul-betul hot nggak? Jadi itu lebih best practice saya kira. Begitu ya, cocok Bapak Ibu? Baru pukul 16 Bapak Ibu lanjut bergerilya di mana? Di grup WA. Ketik di grup WA saja, tuliskan nama siapa yang Bapak Ibu nilai. Punya siapa? Bapak Ibu mau menilai punya Bu Mariana misalkan. Punya Bu Mariana kelompok 3. Misalkan Bu Dian mau menilai punya Bu Mariana dari kelompok 4. Tulislah berarti. Nama Bu Dian Purnamasari ya kan akan menganalisis soal punya Ibu Mariana. Ibu Dian buatlah di situ soal yang ditulis Ibu Mariana kategorinya sudah hot atau belum. Kalau Ibu Dian menyatakan sudah hot, apa alasannya? Apa indikatornya yang sehingga membuat Bu Dian menyatakan bahwa itu sudah kategori hot gitu. Jadi tadi yang terakhir menjelaskan Bu Aldila kan. Tadi Bu Aldila sudah menjelaskan beberapa kategori dari soal hot. Tidak hanya dinilai dari tingkat kesulitannya. Kalau sulit sudah berarti hot kan belum tentu begitu. Maka mari kita sama-sama untuk mengimplementasikannya. Silakan Bapak Ibu boleh keluar dari Zoom ini. Saya tutup Zoom-nya. Nanti kita akan lanjut diskusinya. Saya melihat kinerja Bapak Ibu dari link yang Bapak Ibu share, kemudian nanti dari respon di grup WA. Untuk Bu, ujian, izin Bu, betulnya Bu. Saya Pak. Bu, izin Bu. Ya, tugasnya kan ini kan per kelompok, tapi di dalam kelompok itu kan ada masing-masing anggota. Berarti satu anggota itu satu soal Bu ya? Iya, dan nggak buat soal baru ya Pak Abdul Majid. Apa, Bapak Bu? nggak usah buat. Bapak tugasnya mengumpulkan aja, nggak membuat baru. Tidak membuat soal baru. Tidak membuat soal baru. Gimana Bu? Maksudnya tidak membuat soal baru itu gimana ya Bu? Bu Siti kan udah ngajar. Iya. Ada pernah ngasih soal kan? Paham. Selama ngajar pernah ngasih soal nggak ke murid? Bu, saya ngajar tahfiz, setoran Bu, setoran tahfiz. Sama Bu, kami juga setoran tahfiz Bu. Kalau soal itu lebih kepada guru apa tuh namanya Al-Quran hadisnya Bu. Kalau tahfiznya kita cuma menerima setoran. Iya, nggak apa-apa. Kita cari solusi, nggak apa-apa. Kalau tahfiz kan tidak ada soal tertulis. Tahfiz kan dia soalnya komprehensif, seberapa lancar hafalannya, ya kan? Misalkan dia di zigzag seperti apa, ditanya di tengah-tengah lancar enggak, kerunutannya, fasih tidaknya, kan begitu. Nah, itu kan nggak bisa kita implementasikan di sini, maka Bu Aldila dan Bu Siti Nurul nanti gantian menilai. Berarti menilainya harus lebih banyak dari teman-teman yang lainnya. Jadi Bu Siti dan Bu Aldila ngerjainnya menunggu kawan-kawan selesai mengupload. Tapi nggak boleh kelompok sendiri, oke? Oke, Bu, baik. Berapa itu Bu? Ya lebih banyak dari yang lain. Kalau yang lain 2 atau 3 berarti 5. Ya, semangat Ibu Siti. Berarti gini ya Bu, saya sama Bu Dila itu menilai, terus nanti baru kami upload ke Google Drive gitu ya Bu? Enggak lah, untuk menilai di WA saja, yang di Google Drive itu soalnya. Berarti nanti kami nggak ada ngupload ke Google Drive ya Bu ya? Saya enggak, tapi soal tahfiz kemana mau diuploadkan, dibuat hot? Atau mau kita buat temuan baru ini tambahan? Oke Bu, udah pakai bagus sudah sip tadi. Nanti kalau dibuat tahfiz berbasis hot, sak terjemahannya kan gitu kan? Sak terjemahannya, tafsirnya, nggak hanya terjemahan literal, tafsirnya bagaimana? Perbagian juga apa ininya kan? Izin motong Bu, maaf Bu. Mana nih yang bertanya, siapa ya? Suara siapa? Saya Bu, Sahadan Bu. Oh Pak Sahadan, ya Pak, ya Pak. Ya Bu, saya kan nih mau sambil ngajar nih Bu, eskul. Aman. Jadi boleh nggak saya menilai juga aja Bu, nggak ngupload? Bapak olahraga ada soalnya nggak?
olahraga. Saya TIK sih Bu. Cuman saya ini ngampu ekskul, jadi saya ngajarin ekskul Bu. TIK ada soalnya nggak? Ada Bu, ada. Ya udah nggak apa-apa, nanti aja. Kalau Bapak mau ngajar, Bapak Nyusul ya Bu, nyusul. soalnya nggak apa-apa Bu ya. Ya, nyusul. Tapi nanti Bu. Bapak harus dapat bonus juga lah kalau gitu. Apa Kan tuh, Bu? Bapak kan mundur ini Analisis ngumpulnya. juga Bu. Ya. Karena Bapak mundur ngumpulnya, nanti Bapak jawabnya menilai punya yang lain kan mundur juga. Berarti Bapak tak pakai Ya. bonus lah, ambil paket bonus ya. Boleh Bu. Nah, nanti setelah pulang Paket ngerjainnya bonus, juga Bu, nggak apa-apa. boleh. Karena kan kita di grupnya itu, di grup WA. Ya Bu. Oke. Nanti analisisnya dikirim di WA Bu ya. Iya, di WA saja biar cepat Oke. lagi. Ada lagi? Baik Bu. Ibu izin tanya Bu, Iya. Siapa ini? saya Bu. Oh, Bu Dian. Kemana Bu Dian? Bu Dian masih ngajar. Enggak Bu, ini berarti materinya itu yang kita ajarkan di sekolah ya Bu? Iya, dan Bu Dian nggak usah buat soal baru. Ini nggak disuruh buat soal. Disuruh ngumpul soal. Cuman ditambahi di atasnya itu mata pelajaran apa, materi tentang apa, tujuan dan capaian pembelajarannya apa, kan gitu. Karena kan tujuan dan capaian itu kan juga meliputi relevansi dengan soal yang dibuat, kan gitu ya kan, Bu Dian? Jadi nggak Iya, usah Bu, buat iya. baru, nggak nambah waktu. Ini kan mengisi sambil mau sholat, break, tapi tetap aktivitas sambil menunggu jam terakhir. Nanti untuk ujian tengah semester, nanti saya kasih lagi kisi-kisinya di hari libur. Insya Iya Allah. Bu, iya Bu. Terima kasih Bu. Berarti ini soal apa ya Bu ya? Soal ujian semester kah atau apa kita kirim gitu aja ya Bu ya? Boleh, manapun jadi Bu Vina. Pokoknya soal yang pernah Bu Vina buat. Jadi ini sifatnya bergotong royong. Bapak Ibu, Oh ini iya, Bu. bukan untuk coba mindsetnya dirubah ketika memperoleh tugas itu, Bapak Ibu, itu bukan keracunan. Seolah-olah kalau dikasih tugas itu kayaknya racun kali, kayak udah mau setengah mati gitu. Tugas lagi payah ya, bukan. Ini tugas ini kan bukan keracunan tapi vitamin supaya Bapak Ibu kan makin mantap ilmunya. Oh, berarti makin paham begini ya. Kalau kita membahas teori saja tapi kita tidak tahu gimana soal Bapak Ibu sudah bagus atau belum, kan gitu ya. Dan saya juga mengukur kemampuan Bapak Ibu. Nah, menilainya mispersepsi enggak gitu, paham atau belum gitu. Oke? Silahkan ya. Nanti dilanjutkan. Ya, Pak Sahadan, ada apa lagi? Oh, Pak Sahadan sudah. Yang lain sudah? Izin Bu, tanya Bu. Ya, Bu Lili, silahkan. Materinya terserah aja ya Bu? Materinya nggak boleh terserah, Bu Lilis. Materinya harus yang sudah pernah Bu Lilis ajarkan. Ya, maksud saya boleh MTK, boleh bahasa gitu ya Bu? Iya, pokoknya yang sudah pernah diajarkan ya Bu Lilis. Jangan nambah-nambahi kerepotan. Baik Ibu. Jadi ini di sini bukan cari pemenang, bukan cari siapa yang lebih paten, tapi ini bergotong royong untuk menggapai kualitas yang lebih bagus di dunia pendidikan dalam proses pembelajaran. Begitu ya, Bu Surnika, Bu Merina, Bu Ngatini, Pak Ardi. Walaupun masih kusut-kusut agak ngantuk, Pak Ardi pelan-pelan. Kalau ada filenya dicari pelan-pelan. Kalau sekiranya Bu, izin Bu. Ya, Pak Andri. Ya, itu kan tadi kan kita soal yang pernah kami buat, ya kan Bu? Berarti kami tinggal ini kata Ibu di atasnya dibuat tujuan pembelajaran yang pernah kami lakukan pada soal itu atau tujuan kami memberikan soal itu. Tujuan pembelajaran dari mata pelajaran itulah yang terkait dengan soal. Oke. Siap Bu, siap Bu. Yang ada di modul ajar yang dipakai kan, tujuannya mempelajari Iya, apa, capaian yang mau ditargetkan apa, kan gitu ya, capaian pembelajarannya baru itulah Selaras soal. nggak dia dengan soalnya, ya kan Bu? Iya, nanti tujuannya rupanya mau berhitung, tapi soalnya nalar komprehensif bahasa, literasi kan,
Nah, Oh, gitu misalkan kan nggak nyambung. Jadi kita nengok sinkronisasi. Ini untuk iya, gotong royong ya Pak Andri, bukan untuk memberati. Gotong iya, royong jadi saling dukung. Oh ini kurang iya, pas. Bu. Nah, nanti Bu Aldila ngoreksi Pak Andri ini nggak mantap. Kalau mau mantap guru profesional ini baru hot. Ini Pak Andri kesannya aja gitu. Misalkan kayak orang juga. Orang kesannya garang gitu, mukanya kayaknya serem gitu. Padahal hatinya lembut. Nah, gitu. Nah, atau orang nampaknya kuat casingnya, rupanya rapuh gitu. Nah, gitu juga Iya, dengan siap. soal Oke, ini. Bu. Oke, Kayaknya Bu. soalnya sulit gitu, padahal nggak mengundang nalar kritis. Nah, gitu. Oke, gitu ya, kerjakan pelan-pelan ya Bapak Ibu. Oke, Bu. Siap, Ibu, Bu. Ibu Iya, boleh bertanya lagi? boleh. Ya nggak apa-apa. Berapa Kalau soal habis ya, Bu? Tadi kalau Ibu habis waktunya menjelaskan. untuk bertanya-tanya gini ya nggak apa-apa. Nanti diperpanjang kan libur 3 hari, Jumat, Sabtu, Minggu. Jadi nanti Enggak, saya udah paham soal yang dari Polanya, Bu. pertama. Cuman saya mau tanya Sabtu berapa upacara, soal ya, Bu. Bu, satu orang? Bu, itu Ibu nggak usah ditanya. Berapa Ibu yang pernah digunakan, Ibu taruh. Itu Oh adalah gitu, bebas ya, Bu? Bebas. itu pertanyaan yang kurang Sesuai tip tepat. yang penting. Kalau di perkuliahan itu pertanyaan kurang tepat, Bu. Karena dosen ini bukan nggak tahu dia standarnya. Nanti mau dibuat, tapi pura-pura aja dosennya nggak tahu. Nah, semampunya mahasiswa gitu. Kalau Bu Minati itu seperti membangunkan singa tidur. Nanti keluar taring Saya singanya, takut saya buat sekian. satu ternyata kok sedikit gitu loh, Bu. Iya, mau 1, mau 10, mau 100, Bapak Ibu buat boleh. Seperti Oke. apa? Makanya Terima itu kasih, Bu. kita tidak membatasi. Jadi apa adanya Bapak Ibu saja. Apa adanya yang sudah terjadi. Jangan Bapak Ibu mencari bank soal yang bagus, hot, baru dikumpul. Yang Oke, Bu. Makasih, Bu. Udah paham Ibu, saya. boleh tanya lagi, Bu? boleh. Sengaja ini disetel lama-lama ini. Iya. Bu, gini, Bu. Jadi Kok bisa kalau ngomong saya Bapak, tapi Bapak ngajar jam 3. azan, Bu, azan, Bu. Oh ya, cemana Pak Sahadan? Baru azan. Ini lagi, Bu. Karena mau nanya ini, Bu, buat jelas nanti tugas ini. Bu, kalau soalnya itu kan soal dari misalnya ujian anak. Kalau saya fotokan aja boleh, Bu. Biar lebih real gitu, Bu. Oh, boleh. Jadi ngirim filenya di foto aja. Boleh lah Boleh, Bu. Pak Sahadan. Gimana lah bagusnya. Oke, Bu. Jangan lupa diletakkan nama ya Bapak Ibu, nama. Di file soal dibuat nama Bapak Ibu. Waktu Bapak Ibu komentar juga tuliskan nama Bapak Ibu, dan nama soal yang dinilai, yang direview. Bu Badaria udah aman? Aman, Bu. Maaf ya, Bu, baru on cam dari UGD, Bu, lihat kawan sakit mendadak. Oh iya. Ya semoga segera sehat. Tadi Pak Faisal juga tiba-tiba sakit, Bu Badaria. Gitu. Masih ingat Pak Faisal kan? Oh, sakit apa, Bu? Kemarin beliau kan pernah di infus juga. Iya, itulah kemarin tuh sebelah kiri kan, pinggang kan. Ini tadi sebelah kanan mendadak kan, Pak Faisal itu kantornya sejajar dengan saya. Jadi tadi mendadak manggil saya, terus agak pucat gitu, sudah kesakitan beliau gitu. Jadi tadi saya siang juga sambil ngezoom, saya sambil panik lah, terus dibawa ke rumah sakit. Beliau ini alhamdulillah udah balik, masih menunggu dokter spesialisnya lagi, nanti mau dirujuk. Apa ginjal ya, Bu? Takut ginjal ya? Kurang tahu lah, mudah-mudahan masuk angin sedikit aja ya. Yalah, mudah-mudahan sehat aja. Salam, Bu, ya, buat Pak Faisal. Sehat semua, tak dosa-dosa. Ya, amin, amin gitu. Bapak Ibu yang lain juga sehat, makanya jangan menambahi kelelahan. Ini ngumpul yang sudah ada. Jangan nambahi capek dan repot. Jadi nggak usah malu, nggak usah bingung, takut nanti punya saya nggak bagus, nggak apa-apa. Justru disitulah nanti. Kalau Bapak pun pergi berobat ataupun kusuk, Bapak bilang mau dikusuk, tapi Bapak bilang nggak ada yang sakit. Ya payah juga, mana yang mau dikusuk, sudah benar semua, kan gitu. Oke Bapak Ibu, semangat untuk semuanya, sudah jelas ya, silahkan dimulai. Kalau sekiranya butuh tambahan waktu, karena mau break atau mau masuk jam terakhir, boleh nanti disepakati jam berapa selesainya. Linknya dibagi oleh ketua kelompok masing-masing ya. Begitu. Untuk Bapak Ibu yang masih ngajar ya,
nanti diselesaikan setelah ngajar. Itu Bu Surnika mau kemana itu? Pakai topinya kok unik sekali. Mau kemana Bu Surnika? Ibu Surnika macam orang Thailand. Begitu. Nah. Hanoi ya? Iya, Bu. Macam topi Hanoi. Lagi di perjalanan, Bu. Oh iya. Ya, baiklah. Iya, Bu. Tadi ganti bar, Bu. Gara-gara mau bacakan tadi, Bu. Hanya berhenti dulu bentar gitu. Baru ini lanjut lagi. Ya, baiklah kalau begitu. Ya, Bapak Ibu, semangat mengerjakan, pelan-pelan dikerjakan, jangan menambah kepeningan, tapi dinikmati dengan banyak keberkahan ya. Nah, semangat untuk semuanya. Untuk Pak Mutarom juga semangat untuk ngajarnya. Nanti kalau udah selesai, tinggal diinput aja soal yang sudah ada ya Pak Mutarom, nggak usah buat yang baru. Begitu ya Pak. Pak Hendra Nastria, terima kasih banyak. Pak Andrea Rianda, terima kasih. Pak Muhammad Ihsan. Sama-sama Bu. Ujiannya insya Allah nggak sulit-sulit. Semua yang sudah Bapak Ibu kerjakan dan kita kaitkan dengan materi HOTS ya. Pak Amar Nasib juga semangat semuanya. Bu Ulfa, Bu Mandalika, Bu Aldila, Bu Surnika hati-hati, Bu Merina juga terus semangat, Bu Ngatini untuk persiapannya juga semoga lancar semuanya ya. Bu Badaria juga tetangganya sehat walafiat. Ya Bu, maaf Bu, nggak bisa aktif Bu. Ya Bu Ngatini nggak apa-apa. Bu Minarti semangat mengerjakannya, lanjut Bu Minarti. Bapak Ibu yang lain, Pak Ardi juga sehat selalu, anaknya semoga sehat. Pak Ardinya juga wajib sehat ya Pak. Itu Bapak kurang istirahat, kurang tidur ya. Ya Bu Dian juga semangat sambil ngajar, ngerjakan. Pak Abdul Majid juga. Ini Miss Jenny kenapa jadi cici lukis ya. Pak Sahadan juga lanjut. Bu Siti Nurul, Hidayati juga semangat terus. Ya nasru minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Terima kasih banyak Bapak Ibu untuk semangatnya hari ini. Semoga semakin baik. Harapannya tetap semangat juga untuk membaca ya. Bu ya, Bu Mandalika, anggota kelompoknya dikoordinir. Kelompok 1 semalam, siapa tuh ketuanya? Pak Mutarom, Bu. Oh ya, Pak Mutarom. Nanti dibantu dibuatkan link Google Drive-nya. Kemudian kelompok 3, belum tahu ketuanya siapa? Pak Marnasib, Bu. Oh, Pak Marnasib. Ya, udah Pak Bu, udah ditentukan Bu. Ya, Pak Marnasib nanti dibantu ya, dibuat Google Drive-nya supaya kawan-kawan bisa mudah untuk mengunduh. Oke, terima kasih banyak. Silahkan untuk melanjutkan pengerjaan tugasnya. Ya, nasru minallah wa fathun basyiril mu'minin. Mohon maaf lahir dan batin. Sehat semua Bapak Ibu. Semangat menuju ujian tengah semester. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Saya akhiri ya untuk semuanya.